Setiap pagi, jutaan orang bangun tanpa tujuan yang jelas. Bukan karena malas, tapi karena nggak punya pekerjaan. Dalam ekonomi, pengangguran adalah ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja di mana orang yang sedang mencari pekerjaan tidak terserap di dalam dunia kerja. Hal tersebut terjadi karena banyak sekali faktor. Mulai dari jumlah pencari kerja yang lebih banyak daripada lowongan kerja ada tetapi keterampilan terbatas, dan juga tidak adanya sumber daya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tahukah kamu, tingkat pengangguran Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia? Padahal sama-sama negara berkembang dan sama-sama juga tergolong dalam middle income country. Halo, aku Adinda Gitsana Isifa dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan membahas tentang pengangguran di Indonesia dan juga Malaysia. Mari kita lihat dari besaran tingkat penganggurannya. Pengangguran di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 4,76%. Sedangkan Malaysia berdasarkan data Department of Statistics Malaysia, besaran tingkat penganggurannya sebesar 3%. Dari penelitian yang ada, Indonesia dan Malaysia pernah melakukan ekspor kepada Cina. Namun, hasilnya belum signifikan untuk mempengaruhi jumlah pengangguran. Perlu adanya variabel lain seperti peningkatan produktivitas ataupun penyerapan tenaga kerja. TVET atau Technical and Vocational Education and Training yang berfokus pada keterampilan teknis dan kejuruan yang akan digunakan di dunia kerja membuat banyak industri sekarang membutuhkan tenaga kerja yang bersertifikasi TVET. TVET di Malaysia sudah lama serius diterapkan sejak tahun 90-an dibandingkan dengan Indonesia yang statusnya berkembang karena baru mulai sekitar tahun 2016. Walaupun Indonesia memiliki SMK, Politeknik atau sejenisnya, TVET di Indonesia ini banyak sekali mengalami kendala faktor. Hal ini mengakibatkan skill mismatch atau ketidakseimbangan antara keterampilan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Program TVET ini pernah ditawarkan loh oleh Malaysia kepada Indonesia. Kita tahu bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan dan ekspor yang diandalkan oleh Indonesia sampai saat ini adalah ekspor bahan mentah yang membuat nilai jualnya rendah dan itu tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Aktivitas yang ada di industri tidak menyerap banyak tenaga kerja yang membuat jutaan angkatan kerja akhirnya jadi pengangguran. Di Malaysia mendorong industri manufaktur dan teknologi. Tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mereka mengolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Saat hal itu terjadi, industri akan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi. Setiap industri yang tumbuh akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan bisa menekan angka pengangguran. Di negara kita ini, banyak orang yang mempunyai mindset kalau misalnya kerja itu harus PNS, harus kerja kantoran. Itu tuh membuat kita menjadi stuck, kita nggak bisa nge-explore semua jaringan-jaringan. Terus, apa sih yang kita butuhin biar angka pengangguran di Indonesia bisa turun? Yang pertama, jangan berhenti untuk upskilling dan reskilling. Yang kedua, jangan lupa mengembangkan kreativitas ekonomi seperti entrepreneurship, content creator, fashion, teknologi, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan cuma kita nyari kerja, tapi kita juga harus bisa nyiptain lapangan pekerjaan.